Salam kasih, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita membahas tentang umat sisa dan misinya. Tentang umat sisa dan misinya. Pernahkah Anda mendengar umat sisa? Apakah umat sisa itu? Kapan umat yang sisa itu mulai muncul? Dan apakah misinya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus memeriksa kembali kitab suci dan juga sejarah. Apakah umat yang sisa itu? Umat sisa ialah kelompok orang beriman yang tetap memantulkan kemurnian gereja kerasulan. Mereka adalah umat yang setia. Kalau kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Merekalah umat sisa itu. Kata keturunan yang lain, ungkapan itu berarti yang sisa atau yang tinggal menurut terjemahan King James Version. Alkitab menggambarkan yang sisa itu sebagai sebuah kelompok kecil umat Allah yang melalui malapetaka, peperangan, dan kemurtatan tetapi tetap setia kepada Allah. Merekalah umat yang sisa. Umat yang sisa dan tetap setia ini adalah inti yang digunakan Allah untuk menyebarkan jemaatnya yang kelihatan di dunia. Allah menugasi umat yang sisa itu untuk mengumumkan kemuliaan Tuhan dan memimpin umatnya yang tercerai-berai di seluruh dunia menuju Gunung Sion. Yakni mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Wahyu 14 ayat 4. Kalau kita kembali renungkan Wahyu 12 ayat 17, berisi sebuah gambaran tentang umat yang sisa dalam barisan orang percaya yang setia, yang dipilih oleh Allah, saksinya yang setia pada zaman akhir, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, tentunya untuk lebih jelas, kita memiliki ciri-ciri umat yang sisa. Apakah ciri-ciri umat yang sisa? Yang pertama, muncul sesudah masa aniaya 1260 tahun. Kalau kita belajar tentang nubuatan, tapi kita tidak bahas di sini. Yang kedua ciri-cirinya adalah mereka terdiri dari orang-orang yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Dan ciri yang ketiga adalah mereka memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Apa yang akan diumumkan? Mereka akan umumkan pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia yang terdapat dalam Wahyu 14, yaitu amaran Allah yang terakhir kepada seluruh dunia. Nah, demikianlah umat Allah yang sisa akan mengumumkan Injil keselamatan kekal melalui iman di dalam Yesus Kristus. Mereka akan memberikan amaran kepada dunia ini bahwa hari penghukuman sudah tiba dan menyiapkan orang lain bertemu dengan Tuhan yang segera datang itu. Kapan munculnya umat sisa ini? Alkitab menunjukkan bahwa munculnya umat sisa ke panggung dunia sejarah masa aniaya yang hebat di sekitar tahun 538 sampai tahun 1798. Itulah total 1260 tahun tadi itu. Lengkapnya bisa kita pelajari itu di dalam pelajaran nubuatan. Rindukan untuk belajar nubuatan. Nah, kalau begitu, apa misi umat yang sisa itu? Nah, nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam kitab Wahyu dengan jelas mengikhtiarkan misi umat yang sisa
Pekabaran 3 malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 menunjukkan pernyataan dari hal umat yang sisa yang menyampaikan pemulihan akhir dan sempurna dari kebenaran Injil. Jadi misinya sangat penting. Pekabaran ini memanggil dunia supaya bertobat. Itulah salah satu inti dari pekabarannya, supaya dunia bertobat. Diundangnya supaya semua orang takut akan Tuhan atau menghormati Allah, memberi hormat kepada Allah pencipta kita, serta memuliakan dan menghormati Allah dalam kehidupan kita. Luar biasa pekabarannya. Nah, Allah memiliki anak-anaknya di dalam semua gerejanya, tetapi melalui jemaat yang sisa, Ia mengumumkan suatu pekabaran yang hendak memulihkan peribadatannya yang sejati, karena sudah pernah dihancurkan, sehingga perlu dipulihkan kembali ibadat yang sesungguhnya. Sudah banyak orang murtad dan diharapkan mengembalikannya kembali kepada Kristus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi gereja sedunia merupakan gabungan dari semua yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Tetapi di hari-hari terakhir, yaitu saat kemurtatan besar, satu umat sisa telah dipanggil keluar untuk menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Itulah umat yang sisa. Maukah saudara bergabung dengan umat sisa ini di akhir zaman ini? Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.